Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang karakteristik koperasi. Sebelum masuk pada materi inti, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui apa itu koperasi, apa prinsip-prinsipnya, fungsinya, dan apa asasnya. Dan materi tersebut akan disampaikan oleh teman saya Renata. Pengertian koperasi. Koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berbeda dengan badan usaha lainnya karena dimiliki oleh anggota di mana mereka juga berperan sebagai jasa pengguna koperasi yang bersangkutan. Fungsi koperasi. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi pada khususnya serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya. Yang keempat, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan bersifat demokratis. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan pengkoperasian. Yang keempat, pembagian sisa hasil usaha secara adil. Yang kelima, pemberian balas jasa terbatas pada modal. Yang keenam, kerjasama antar koperasi. Yang ketujuh, kemandirian. Yang kedelapan, kepedulian terhadap masyarakat. Asas koperasi. Yang pertama, asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan menggambarkan tentang partisipasi dan kerjasama. Dengan asas ini, setiap anggota koperasi diharapkan memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan koperasi. Semua anggota juga diharapkan agar menerapkan toleransi dan sikap rela berkorban demi kepentingan bersama. Yang kedua, asas gotong royong. Asas gotong royong mengharapkan seluruh anggota koperasi agar tidak egois dan bersifat individualis. Semua anggota diharuskan untuk menjalankan tanggung jawab bersama guna memajukan koperasi. Ada 6 karakteristik koperasi. Yang pertama, usaha lainnya tetapi tidak menjadikannya sebagai tujuan utama. Yang kedua, beranggotakan orang seorang, mengandung arti bahwa anggota koperasi terdiri dari kumpulan modal. Yang ketiga, beranggotakan badan hukum koperasi. Artinya, koperasi yang sudah berdiri dan berbadan hukum dapat membentuk koperasi yang baru dengan tingkatan yang lebih luas. Keempat, kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Artinya, dalam menjalankan aktivitasnya berpedoman pada prinsip koperasi seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal yang kelima. Dan yang keenam adalah asas kekeluargaan. Berarti, koperasi mengedepankan setia kawanan dan kesadaran berpribadi, sekaligus bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik koperasi berdasarkan usahanya. Yang pertama, koperasi produksi, yaitu koperasi yang berfungsi membantu kegiatan proses produksi yang dilakukan anggotanya. Yang kedua, koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari anggotanya. Yang ketiga, koperasi pemasaran, yaitu koperasi yang dibentuk untuk membantu anggota mendistribusikan barang atau jasa yang dihasilkan hingga sampai di tangan konsumen. Yang keempat, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang dapat menyediakan pinjaman uang sekaligus tempat menyimpan uang. Yang kelima, koperasi serba usaha, yaitu jenis koperasi yang di dalamnya terdapat lebih dari satu usaha. Bentuk usaha yang dilakukan bisa berupa gabungan antara koperasi produksi,
dan koperasi konsumsi, atau antara koperasi produksi dan koperasi simpan pinjam. Berikut saya akan menjelaskan karakteristik koperasi berdasarkan jenis komoditinya. Yang pertama, koperasi pertambangan, yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam. Yang kedua, koperasi pertanian, yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan komoditi pertanian. Yang ketiga, koperasi peternakan, yaitu koperasi yang usahanya berhubungan dengan komoditi peternakan. Yang keempat, koperasi industri dan kerajinan, yaitu koperasi yang melakukan usaha dalam bidang industri atau kerajinan. Dan yang kelima adalah koperasi jasa, yaitu koperasi yang mengkhususkan kegiatannya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa.